perkenalkan, nama saya Eunike, NIRIM 20 2020 7609, kelas H Prodi Teologi Kristen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Alamiah Dasar. Langsung saja, pembahasan yang pertama yang saya bahas adalah sejarah perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk ilmu pengetahuan sendiri adalah usaha manusia yang ingin menyelidiki tentang suatu hal makna dan hakikatnya hidup di dunia ini. Ilmu pengetahuan pada awalnya dikembangkan untuk mengetahui keadaan lingkungan di sekitarnya. Selain itu, ilmu pengetahuan juga diciptakan untuk membantu kehidupan manusia agar menjadi lebih mudah. Pada sekitar abad ke-20 dan menjelang abad ke-21, ilmu telah menjadi sesuatu yang substansinya untuk menguasai kehidupan manusia. Namun tidak hanya itu, ilmu pengetahuan yang sudah berkembang sedemikian pesat juga telah menimbulkan berbagai krisis kemanusiaan dalam kehidupan. Lalu apa tujuan ilmu pengetahuan dikembangkan? Nah, untuk tujuan ilmu pengetahuan dikembangkan adalah karena pengetahuan manusia, yang kedua untuk mencari kebenaran di dunia, yang ketiga untuk memahami fenomena alam, kemudian untuk menjelaskan fenomena alam, dan yang terakhir sebagai pengendalian keadaan yang merugikan. Kemudian apa saja teori perkembangan ilmu pengetahuan? Teori perkembangan ilmu pengetahuan ada 3, yaitu yang pertama, ontologi asas untuk menetapkan ruang dan lingkup objek penelaahan ilmu. Yang kedua, epistemologi asas, bagaimana ilmu itu diperoleh dan disusun. Dan yang ketiga, aksiologi asas sebagai penggunaan atau penerapan ilmu pengetahuan. Kemudian kapan ilmu itu berkembang? Ilmu pengetahuan mulai berkembang sejak ada manusia di bumi. Namun perkembangan ilmu sebenarnya mulai di dunia timur seperti di Cina dan India. Secara ilmiah, perkembangan ilmu dikenal dari zaman Yunani kuno. Perkembangan ilmu pengetahuan barat dibagi atas beberapa periode. Yang pertama, zaman Yunani kuno pada abad 6 sebelum Masehi hingga abad 6 Masehi. Yang kedua, zaman pertengahan atau zaman Islam pada abad 6 sampai 16 Masehi. Yang ketiga, zaman Renaissance, yaitu pada abad 14 sampai 16 Masehi. Yang keempat, zaman modern pada abad 17 sampai 19 Masehi, dan yang terakhir zaman kontemporer pada abad ke-20 dan seterusnya. Kemudian tahap perkembangan ilmu yang pertama, animisme, yang percaya bahwa segala gejala alam dipengaruhi oleh dewa, hantu, syaitan, dan roh gaib. Kemudian yang kedua, ilmu empiris adalah ilmu yang mulai dibangun dari hubungan satu fenomena dengan fenomena yang lain secara empiris, yang tahapannya melalui yang pertama pengenalan manusia atau ahli, yang kedua mengklasifikasikan fenomena misalnya hujan, ikan, burung, padi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kuantifikasi fenomena, dan yang keempat, penemuan hubungan sebab akibat. Lalu, bagaimana hakikat ilmu pengetahuan? Hakikat sebuah nama ilmu pengetahuan adalah setiap pengetahuan di dunia merupakan milik Tuhan, sehingga setiap manusia berhak memiliki pengetahuan tanpa batas gender atau yang lainnya, karena manusia di dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap manusia, maka dari itu, perkembangan ilmu pengetahuan seharusnya mampu membuat manusia itu lebih baik, bukannya tidak bermoral atau yang lainnya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu bumi dan alam semesta. Mari kita lihat pengertian bumi. Diperkirakan usia bumi mencapai 4,6 miliar tahun. Jadi bumi itu sudah ada semenjak 4,6 miliar tahun yang lalu. Kemudian jarak antara bumi dan matahari adalah sekitar 149,6 juta kilometer. Kemudian gerak bumi dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama
rotasi bumi yang menyebabkan terjadinya siang dan malam, dan hukum Buy-Ballot menyatakan bahwa satu hari sama dengan 24 jam. Yang kedua, revolusi bumi yang menyebabkan lama siang dan malam, sehingga terjadi 4 musim yang kemudian digunakan untuk menentukan kalender. Atau waktu 1 tahun sama dengan 365 hari. Kemudian adanya gaya gravitasi bumi. Lalu mengapa bumi merupakan planet istimewa? Karena yang pertama, jarak dari matahari tidak terlalu dekat dan tidak terlalu jauh, atau posisi bumi itu strategis. Yang kedua, terdapat air, jadi di bumi itu ada air. Yang ketiga, mempunyai atmosfer. Yang keempat, suhu tidak terlalu ekstrim. Dan yang kelima, terdapat oksigen yang membantu proses pernapasan manusia. Lalu apa fungsi atmosfer? Yang pertama, untuk mengurangi radiasi matahari dan insolasi. Yang kedua, distribusi air ke seluruh permukaan bumi. Dan yang ketiga, menyediakan oksigen dan karbon dioksida. Lalu bagaimana pergerakan bumi? Bumi bergerak mengelilingi matahari atau yang dikenal dengan revolusi. Kemudian bumi bergerak pada porosnya atau dikenal dengan rotasi. Bumi berputar pada porosnya dengan kecepatan 1670 km per jam atau sama dengan 464 meter per detik. Kemudian kecepatan melingkari matahari mencapai 108.000 km per jam atau sama dengan 30.000 meter per detik. Ini sekitar 60 kali lipat kecepatan pistol. Kemudian bulan. Gravitasi bulan 1/6 gravitasi bumi. Di bulan semua kelihatan lebih ringan. Langit di bulan tampak hitam karena bulan tidak mempunyai atmosfer. Kemudian tanah di bulan tidak berwarna, penuh dengan kawah, batu, dan debu. Karena suhu pada siang hari 100 derajat Celcius, suhu pada malam hari kurang dari 150 derajat Celcius. Terbentuknya hampir bersamaan dengan terbentuknya bumi. Kemudian berat bulan 1/81 berat bumi. Perbedaan batuan di bumi dan bulan menunjukkan bahwa bumi dan bulan tidak bersatu. Bulan tidak punya atmosfer dan air. Lalu bagaimana terbentuknya alam semesta? Ada dua teori yang menyatakan terbentuknya alam semesta. Yang pertama, teori keadaan tetap yang menyatakan bahwa alam semesta dimanapun dan bila manapun selalu sama. Artinya galaksi pada zaman dulu dan sekarang itu tidak pernah berubah. Kemudian teori dentuman besar atau Big Bang Theory yang menyatakan bahwa adanya satu massa yang sangat besar dan mempunyai berat jenis yang juga sangat besar. Kemudian massa tersebut meledak dengan hebat karena adanya reaksi inti. Massa itu kemudian berserak mengembang dan sangat cepatnya menjauhi pusat ledakan. Setelah berjuta-juta tahun, massa yang berserak itu membentuk kelompok-kelompok galaksi yang ada sekarang. Lalu tata surya. Asal-usul tata surya. Yang pertama, teori tidal atau pasang surut yang dikemukakan oleh James Huggins dan Harold Jeffreys pada tahun 1919 yang menyatakan bahwa disebabkan dua buah matahari yang bergerak saling mendekat, sebagian matahari tertarik dan terlepas membentuk satu matahari. Kemudian yang kedua, teori bintang kembar. Ada sepasang bintang kembar dan salah satu dari bintang tersebut meledak. Kemudian teori nebular yang dikemukakan oleh Kane dan Laplace pada tahun 1796 yang berasal dari kabut gas dan debu yang sangat panas. Kemudian teori Big Bang atau primeval atom sangat padat kemudian meledak. Teori creatio dan continua yang menyatakan bahwa alam semesta tidak pernah bermula dan tidak pernah berakhir. Kemudian teori J.P. Kuiper
pada tahun 1950 menyatakan bahwa matahari dan planet berasal dari gas purba di luar angkasa. Susunan tata surya. Tata surya berarti adanya suatu organisasi yang teratur dengan matahari sebagai induk. Pada zaman Yunani kuno, orang-orang Yunani mengenal 5 planet yang dilakukan dengan pengamatan secara kasar. Planet tersebut ialah Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, dan Saturnus, dengan bumi sebagai pusatnya. Namun pada abad ke-16, Nicolaus Copernicus atau ilmuwan Polandia berhasil mengubah pandangan salah satu yang dianut selama berabad-abad tersebut. Menurutnya bumi ialah planet sama halnya seperti planet lain. Bumi beredar mengelilingi matahari sebagai pusatnya, atau heliosentris. Pandangan tersebut didasari perhitungan yang sistematis, yakni berkat bantuan teropong sebagai alat pengamat, dan dengan berkembangnya matematika dan fisika sebagai sarana penunjang sehingga dapat mengamati planet-planet lainnya, termasuk planet Pluto sebagai planet terjauh. Planet-planet dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu planet dalam dan planet luar. Planet dalam yakni planet yang dekat dengan matahari, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Sedangkan planet luar yakni terdiri dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, dan Pluto. Planet dalam umumnya lebih kecil daripada planet luar, namun mempunyai massa jenis yang lebih besar. Kemudian bagian-bagian tata surya. Tata surya terdiri dari matahari sebagai pusat dan benda-benda lain seperti planet, satelit, meteor, komet, debu, dan gas antar planet beredar mengelilinginya. Keseluruhan sistem ini bergerak mengelilingi pusat galaksi. Berikut benda-benda yang ada di dalam tata surya. Yang pertama, matahari merupakan pusat tata surya, sumber energi atau panas, dan berfungsi juga mengontrol peredaran planet. Yang kedua, Merkurius merupakan planet terdekat dengan matahari. Merkurius tidak mempunyai satelit atau bulan dan tidak mempunyai hawa. Planet ini mengandung albedo, yaitu perbandingan antara cahaya yang dipantulkan dengan yang diterima dari matahari sebesar 0,7. Ini berarti 0,93 atau 93% cahaya yang berasal dari matahari diserap. Venus menempati urutan kedua terdekat dengan matahari, dikenal dengan bintang kejora yang bersinar terang pada waktu sore dan pagi hari. Mempunyai albedo 0,8 atau 20% cahaya matahari yang datang diserap. Planet ini diliputi awan tebal atau atmosfer yang mungkin terjadi dari karbon dioksida tetapi tidak mengandung uap air dan oksigen. Planet ini tidak mempunyai satelit. Kemudian Bumi. Bumi menempati urutan ketiga terdekat dengan matahari dan bergaris tengah 12.640 km. Jarak Bumi dengan matahari 149 juta kilometer. Bumi mengalami rotasi 24 jam. Bumi mempunyai atmosfer dan mempunyai sebuah satelit yaitu bulan. Bumi mengadakan revolusi selama 365 hari. Kemudian Mars. Jarak planet Mars dengan matahari 226,48 juta kilometer. Garis tengahnya 6.272 km dan revolusinya 1,9 tahun, rotasinya 24 jam 37 menit. Berdasarkan data yang dikirim oleh satelit Mariner keempat di Mars, tidak ada oksigen, hampir tidak ada air. Sedangkan kutub es yang diperkirakan mengandung banyak air itu tak lebih merupakan lapisan salju yang sangat tipis. Mars mempunyai 2 satelit bulan yaitu Phobos dan Deimos. Merupakan planet terbesar bergaris tengah 138,560 km dengan rotasinya 10 jam dan mempunyai kurang lebih 14 satelit.
Berdasarkan analisis spektroskopis, Jupiter mengandung gas metana dan amoniak banyak, serta mengandung gas hidrogen, albedonya 0,44. Massa planet ini hampir 300 kali massa bumi dan gravitasinya 2,6 kali gravitasi bumi. Kemudian Saturnus merupakan planet terbesar setelah Jupiter, bergaris tengah 118,400 km, berotasi 10 jam dan merupakan planet yang mempunyai cincin sabuk raksasa. Mempunyai massa jenis 0,75 gram cm3, sehingga terapung di air. Planet ini berupa gas yang terdiri dari metana dan amoniak dengan suhu rata-rata 103 derajat Celcius. Saturnus mempunyai 10 satelit dan diantaranya yang terbesar disebut Titan. Kemudian Uranus. Jarak Uranus ke matahari 2.860 juta kilometer dan berevolusi dalam waktu 84 tahun. Rotasinya 10 jam 47 detik dan arah geraknya berbeda dengan yang lain, yaitu dari timur ke barat. Uranus bergaris tengah 50,560 km. Berdasarkan pengamatan pesawat Voyager pada Januari 1986, Uranus memiliki 14 satelit. Kemudian Neptunus. Jaraknya dengan matahari 4.470 juta kilometer, mengelilingi matahari dalam 165 tahun sekali putar, mempunyai 2 satelit, satu diantaranya disebut Triton yang bergerak berlawanan arah dengan gerak rotasi Neptunus. Lalu Pluto. Pluto merupakan planet terjauh dari matahari dengan jarak kurang lebih 5.811 juta kilometer dan tidak mempunyai satelit. Suhu rata-rata pada planet ini 220 derajat Celcius. Pluto adalah nama dewa kegelapan dari bangsa Yunani. Berdasarkan kenyataan planet itu mendapat sinar matahari paling sedikit. Kemudian meteor adalah benda angkasa yang tidak mengeluarkan cahayanya sendiri, tetapi dia bukan bintang. Jadi semacam benda-benda planetoida yang mungkin saja datang dari luar tata surya kita. Meteor merupakan batu-batu kecil yang bergaris tengah antara 0,2 sampai 0,5 mm dengan massanya tidak lebih dari 1 gram. Meteor ini semacam debu angkasa yang bergerak dengan kecepatan rata-rata 60 km per detik atau 60 kali 60 kali 60 km per jam. Kemudian satelit. Satelit merupakan pengiring planet. Satelit beredar mengelilingi planet dan bersama-sama beredar mengelilingi matahari. Peredaran satelit mengelilingi planet disebut gerak revolusi satelit. Di samping itu, satelit juga melakukan gerak rotasi, yaitu beredar mengelilingi sumbunya sendiri. Pada umumnya, arah rotasi revolusi satelit sama dengan arah rotasi dan revolusi planetnya, yaitu dari barat ke timur, kecuali satelit dari planet Neptunus. Planet yang telah diketahui tidak mempunyai satelit adalah Merkurius, Venus, maupun Pluto. Pluto merupakan satu-satunya satelit dari planet bumi. Kala rotasi bulan adalah 1 hari, sedangkan kala revolusinya 1 bulan. Karena kala rotasi bulan sama dengan kala rotasi bumi, mengakibatkan permukaan bulan yang menghadap ke bumi selalu tetap. Kemudian komet atau bintang berekor. Meskipun komet disebut sebagai bintang berekor, komet bukan tergolong bintang alam dalam arti yang sebenarnya. Komet merupakan anggota tata surya yang beredar mengelilingi matahari dan menerima energinya dari matahari. Komet sebenarnya merupakan kumpulan bongkahan batu yang diselubungi oleh kabut gas. Diameter komet termasuk selubung gasnya kurang lebih 100.000 km. Sedangkan diameter inti yang
berupa bungka-bungka batu sebagian dipantulkan. Sedang lainnya berupa sinar ultraviolet akan bereksitasi pada gas yang menyelubungi komet. Akibat eksitasi ini akan terjadi resonansi atau fluoreske dan gas akan berpendar memancarkan cahaya. Akibat tekanan cahaya matahari, gas pendar ini akan terdorong menjauhi matahari, maka terbentuklah ekor komet. Karena komet selalu menjauhi matahari, maka jika komet mendekati matahari, ekornya dibelakangi dan di depan sewaktu menjauhinya. Kemudian pembahasan yang ketiga atau materi yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Kita lihat pengertian teknologi. Teknologi adalah sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Teknologi selalu berkembang mengikuti perkembangan dan kebutuhan zaman. Olehnya itu dikenal istilah perkembangan teknologi. Mari kita lihat perkembangan teknologi. Yang pertama dari padi diubah menjadi beras. Ini perkembangan teknologi produksi. Gambar yang kedua dari handphone berubah menjadi Android. Ini perkembangan teknologi komunikasi. Dan yang ketiga dari becak ke mobil. Hal ini merupakan perkembangan teknologi transportasi. Kemudian contoh perkembangan teknologi produksi. Dari lesung kayu ke pabrik mesin. Kemudian dari tenaga hewan menggunakan tenaga mesin. Kemudian yang ketiga dari tenaga manusia ke tenaga mesin. Kemudian gambar teknologi dalam bidang perikanan, yaitu penggunaan sonar untuk mempermudah penangkapan ikan, dapat kita lihat pada gambar. Teknologi produksi masa lalu, ciri-cirinya dibuat dengan bahan dan bentuk yang sederhana. Cara membuatnya masih menggunakan tenaga manusia, seperti contohnya pada gambar lesung untuk menumbuk padi. Kemudian teknologi produksi masa kini, ciri-cirinya bentuk dan bahannya yang bermacam-macam, cara membuatnya rumit sehingga harus memanfaatkan tenaga mesin. Contohnya mesin haler untuk mengupas kulit padi, seperti pada gambar di samping. Kemudian perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi adalah alat yang diciptakan manusia untuk membantu manusia menyampaikan dan menerima pesan. Ada dua cara berkomunikasi, yaitu yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Teknologi komunikasi masa lalu, yaitu dengan bantuan burung merpati, kemudian kantongan, asap, dan burung merpati sebagai kurir. Jadi pada masa lalu untuk menyampaikan pesan atau menerima pesan itu kita dibantu dengan burung merpati. Kemudian teknologi komunikasi masa kini sudah ada handphone, surat kabar, komputer, satelit, televisi, radio, dan fax mail. Kemudian teknologi komunikasi masa lalu, ciri-cirinya membutuhkan waktu yang cukup lama, kemudian komunikasi tidak bisa timbal balik pada saat yang bersamaan. Sedangkan teknologi komunikasi masa kini, ciri-cirinya membutuhkan waktu yang tidak lama, kemudian komunikasi dapat timbal balik pada saat yang bersamaan. Kemudian teknologi komunikasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama media cetak seperti surat kabar, majalah, selebaran. Kemudian yang kedua media elektronik seperti telepon, televisi, dan fax mail. Kemudian perkembangan teknologi transportasi. Teknologi transportasi adalah alat yang diciptakan manusia untuk memudahkan manusia berpindah atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain.
sarana transportasi dibedakan menjadi tiga. Yang digunakan pada masa lalu hanya dengan transportasi darat dan transportasi laut atau air, sedangkan yang digunakan pada masa kini sudah bertambah satu, yaitu transportasi udara. Kemudian teknologi transportasi masa lalu dapat kita lihat pada gambar. Ciri-cirinya menggunakan tenaga angin, manusia, hewan, aliran air, dan tenaga uap. Ini umumnya memiliki kecepatan yang lambat. Kemudian teknologi transportasi masa kini seperti yang kita lihat pada gambar. Ciri-cirinya umumnya menggunakan tenaga mesin dan memiliki kecepatan yang tinggi dan lebih nyaman. Lalu apa dampak perkembangan teknologi? Yang pertama, dampak positif yang mempermudah dan mempersingkat proses pertukaran informasi, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pekerjaan, memungkinkan pembelajaran online sepenuhnya, dapat berkomunikasi dengan orang lain meskipun tidak berada di lokasi yang sama. Sedangkan dampak negatifnya yaitu hadirnya generasi serba instan, semua yang berbau tradisional mulai tergeserkan, memunculkan berbagai macam penyakit, salah satunya radiasi yang merusak penglihatan, memberikan efek kecanduan yang mengakibatkan hal-hal yang tidak baik seperti rusaknya kesehatan mata dan kurangnya waktu untuk keluarga, waktu belajar, serta waktu berinteraksi langsung dengan tetangga atau orang-orang di sekitar kita. Kemudian pembahasan yang keempat adalah makhluk hidup dan ekosistem alami. Tanaman yang saya pilih adalah tanaman hias Aglaonema atau Sri Rejeki. Tanaman Sri Rejeki atau mempunyai nama Latin Aglaonema Chinese Evergreen merupakan salah satu tanaman hias yang sangat terkenal. Tanaman Sri Rejeki berasal dari suku talas-talasan atau Araceae. Nama Aglaonema berasal dari bahasa Yunani yaitu aglos dan nema atau nematos yang mempunyai arti mengkilap. Aglaonema masuk ke dalam famili Araceae yang berkerabat dengan Aloxia, Athurium, Caladium, dan Dieverenbaceae. Kemudian divisi Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Besmonocot, ordo Alismatales, famili Araceae, subfamili Aroidea, suku Aglaonematea. Kemudian ciri-ciri tanaman Aglaonema atau Sri Rejeki. Akar. Tanaman Sri Rejeki memiliki bentuk akar serabut. Akar tersebut berwarna putih bersih, terlihat gemuk dan berstruktur silinder. Jika Sri Rejeki terkena penyakit, maka bagian akarnya akan terlihat kurus dan berwarna coklat. Sama seperti fungsi akar pada umumnya, akar tersebut digunakan untuk menyerap unsur hara dari media tanaman. Kemudian batang. Bentuk batang dari Sri Rejeki adalah pendek dan ada yang tinggi, tergantung pada jenisnya. Batang tersebut berkayu dan tertutup oleh pelepah daun. Kemudian daun. Tanaman ini memiliki susunan tulang daun menyirip. Bentuk daunnya lonjong dan berwarna hijau, dihiasi bintik-bintik garis yang berwarna abu-abu keperakan. Daun merupakan daya tarik utama dari Sri Rejeki. Bentuk daun Sri Rejeki beragam. Ada yang bulat, lanset, menyerupai bentuk jantung, elips, dan ada yang panjang. Kemudian bunga. Bunga Sri Rejeki memiliki bunga yang muncul di ketiak daun. Bentuknya bulat lonjong berwarna putih kehijauan ditopang batang yang memanjang. Bunga Sri Rejeki termasuk uniseksual, yaitu alat kelamin jantan dan betina terdapat dalam satu bunga. Kemudian biji atau buah. Buah Sri Rejeki mirip dengan kopi. Saat masih muda warnanya hijau tua dan akan berubah warna menjadi merah terang ketika sudah tua. Di dalam buah terdapat
biji untuk menghasilkan tanaman sri rejeki baru. Buah tersebut akan matang jika sudah mencapai usia sekitar 8 bulan. Kemudian habitat. Sri rejeki hidup di rawa-rawa dan hutan hujan tropis seperti Asia Tenggara termasuk Thailand. Tumbuhan ini akan tumbuh dengan baik pada areal dengan intensitas cahaya yang tidak langsung dan kelembapan tinggi. Kemudian cara perkembangbiakan sri rejeki. Sri rejeki berkembang biak dengan stek daun. Stek daun ini sendiri merupakan perkembangbiakan aseksual atau vegetatif yang berlangsung dengan campur tangan manusia, maka dikategorikan sebagai vegetatif buatan. Kemudian cara merawat bunga sri rejeki. Yang pertama, media tanaman yang tepat untuk aglonema. Yang kedua, penyiraman yang pas. Yang ketiga, pemupukan tanaman. Yang keempat, menghindari paparan cahaya matahari langsung. Dan yang kelima, membersihkan daun. Sekian pemaparan materi dari saya. Kemudian hubungan belajar teologi dengan ilmu alamiah dasar adalah pada jurusan teologi kita diajarkan untuk menjaga dan memelihara segala ciptaan Tuhan termasuk alam dan semua isinya. Oleh karena itu dengan belajar ilmu alamiah dasar, maka kita akan memahami alam serta fenomena alam sehingga hubungan manusia dengan alam itu terjalin dengan baik. Terima kasih.